Dan kalau kita lihat di sini, saudaraku, Tuhan mau memimpin kita. Tuhan akan membawa kita. Bagaimana kita akan dapat mengalami pengharapan itu? Melalui apa Tuhan akan memimpin kita? Melalui mimpi, melalui visi, melalui ide. Tuhan akan pimpin kita ke sana. Mimpi, visi, ide. Itu adalah satu gambaran yang jelas. Katakan, gambaran yang jelas. Ada satu gambaran yang jelas. Sesuatu hal yang akan membuat dalam kehidupan kita bergairah untuk kita mencapainya. Ada satu gambaran yang jelas. Akan ada gairah dalam hidup saudara dan saya untuk kita melakukannya, mengejarnya. Karena kita tahu itu semua pasti akan terjadi. Seperti halnya orang yang bekerja. Ya, kalau sebagian saudara di sini mungkin ada bekerja di perusahaan, di pabrik, ya, atau dimanapun. Saudara akan bersemangat, saudara akan bergairah di dalam melakukan pekerjaan saudara. Karena apa? Karena saudara tahu awal bulan saudara dapat gaji. Amin. Karena saudara sudah lihat jelas, gambarannya itu sudah jelas. Walaupun saat saudara kerja, saat saudara melakukan sesuatu, saudara belum menerimanya. Tetapi saudara tahu bahwa nanti saudara akan mendapatkan upahnya. Amin. Itu yang saya maksud dengan apa? Satu gambaran yang jelas. Jadi kalau Tuhan menaruhkan dalam hidup saudara dan saya pengharapan melalui janji-janji Tuhan, ada begitu banyak firman Tuhan mencatat janji-janji Allah. Saudara lihatlah itu sebagai satu gambaran yang jelas. Dan itu pasti akan terjadi. Haleluya. Nah, ini. Di sini ada satu gambaran suku Allah. Dan Allah menaruhkan pengharapan. Jadi pengharapan itu lahir dari mana? Dari Allah. Ingat akan hal ini. Pengharapan tidak lahir dari saya punya ambisi kita, nafsu kita, emosi kita, ya, keinginan kita yang mau mendapatkan ini dan itu. Bukan. Pengharapan itu lahir dari Allah. Dari Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa mengerti pengharapan yang daripada Tuhan? Baca akan firman Allah. Saudara akan mendapatkan ada begitu banyak janji-janji Allah. Ada banyak hal yang Allah sampaikan untuk hidup saudara dan saya. Bukan hanya saja untuk hidup kita sekarang di dunia, tetapi juga untuk hidup kita yang akan datang. Amin. Di dalam kekekalan. Amin. Ada janji-janji Allah. Saudara baca dan saudara bisa lihat di sana. Itulah pengharapan yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Kalau dalam sebenarnya ayat daripada tema kita tahun ini, Yeremia 29 ayat 11. Tiap minggu mungkin kita boleh bacakan hal ini. Kita sudah ingat akan hal ini. Bahwa rancangan Allah itu damai sejahtera. Rancangannya itu penuh dengan kebaikan. Rancangannya penuh dengan sukacita. Itu rancangannya Tuhan. Dan apa yang telah Tuhan tetapkan, apa yang telah Tuhan taruhkan, saudara yakin nggak bahwa itu akan terjadi dalam hidupmu? Yakin nggak saudara? Yakin. Nah ini, kita harus yakin. Karena apa yang Tuhan sudah taruhkan, baca sama-sama, pasti terjadi pasti terjadi. Tapi dalam waktunya Tuhan. Pengharapan itu adalah sesuatu hal yang pasti. Minggu kemarin kita sudah mendengar kebenaran ini. Pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti. Pasti akan terjadi. Waktunya kapan? Ya, memang kita tidak tahu kapan waktunya. Mungkin saudara nggak tahu kapan waktunya.
Mungkin saya nggak tahu kapan waktunya. Tetapi yang jelas, itu semua pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Saudara percaya? Paling tidak ini saudara harus imani, saudara harus percaya. Dengan segala janji Tuhan, dengan segala pengharapan yang telah Tuhan berikan, itu semua pasti akan terjadi. Coba kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh buka Alkitab saudara dari Roma pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Roma pasalnya yang keempat ayat 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Sampai di sini dulu. Allah berbicara kepada siapa di sini? Abraham. Allah berbicara kepada Abraham dan dikatakan bahwa engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan kalau boleh saya katakan, saudara, ini adalah pengharapan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Keturunan. Karena Abraham tahu bahwa mereka sangat mengharapkan keturunan. Dan ketika mereka mendengar ini dari Tuhan, kira-kira senang nggak, saudara? Wah, bergairah, semangat. Apalagi dikatakan engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Selanjutnya, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara tahu ceritanya ya? Ketika Abraham mendengar janji Allah ini, ketika Abraham menerima janji Allah ini, pengharapan ini, Abraham langsung mengalami enggak? Abraham mengalami enggak janji Tuhan? Enggak. Dari tahun ke tahun, loh mana janji Tuhan? Bahkan sampai firman Tuhan katakan apa? Abraham sudah menjadi tua, istrinya Sarai menjadi tua. Di mana saudaraku ya, orang mereka katakan tidak mungkin mereka akan punya keturunan. Maaf kata, Sarah sudah nggak haid lagi, sudah menopause. Kayak gimana mau punya keturunan? Apakah Allah ini berdusta? Bukankah Allah telah memberikan pengharapan itu? Ayatnya yang 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bahkan sampai pada satu titik, Abraham mulai merasakan gak ada harapan lagi nih. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun yang dia lihat di depannya adalah satu hal yang mustahil, gak mungkin. Ini yang saudara luar biasa dari Abraham. Abraham tetap berharap juga. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira berapa tahun?
100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tuh. 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Selanjutnya, saya percaya saudara sudah tahu ceritanya. Pada akhirnya, janji Tuhan digenapi enggak? Digenapi. Pengharapan yang Tuhan taruhkan digenapi enggak? Digenapi. Terjadi. Terjadinya kapan? Dalam waktunya Tuhan. Catat ini suruh. Sekalipun dengan logika secara pikiran manusia enggak mungkin lagi. Tetapi Allah mengerjakan itu. Boleh tidak mungkin bagi manusia. Tetapi segala sesuatu mungkin bagi Tuhan Allah kita. Amin. Jadi saudara pegang di sini. Apa yang menjadi janji-janji Allah dalam kehidupanmu? Baik untuk hidupmu sekarang di dunia ini, ataupun untuk hidupmu yang akan datang. Saudara pegang teguh janji Tuhan itu. Jangan biarkan imanmu menjadi lemah. Jangan biarkan imanmu menjadi goyah. Karena apa yang sudah Tuhan tetapkan, pasti digenapinya. Ya cuma itu tadi. Waktunya kapan? Nggak tahu. Tetapi semua akan terjadi di dalam waktunya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bagaimana ya kita harus merubah pengharapan itu menjadi kenyataan. Ya, yang pertama saudara yang di sini coba perhatikan di sini. Apa saudara? Ambil keputusan untuk mengalami. Ambil keputusan untuk percaya. Ambil keputusan. Intinya saudara harus mulai mengambil keputusan. Saudara mendapatkan janji-janji Tuhan. Saudara baca firman Allah, saudara temukan akan pengharapan ini daripada Allah. Saudara berdoa, saudara mendapatkan janji Allah dalam kehidupanmu. Maka selanjutnya ini yang harus saudara ambil. Yaitu ambil keputusan. Saudara harus berani mengambil keputusan. Sama halnya yang dilakukan oleh Abraham. Yang masih dalam Roma 4. Ayatnya yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ini keputusan Abraham. Keputusan yang diambil oleh Abraham. Ketika dia mendapatkan, ketika dia mendengar janji Allah dalam kehidupannya. Kebenaran yang daripada Allah. Dia memutuskan untuk apa? Percaya. Dia putuskan untuk percaya. Dia putuskan untuk mengalami Tuhan. Saudara, kita ini perlu mengambil keputusan. Karena apa yang menjadi keputusanmu, itu akan mempengaruhi tindakan, sikap hidupmu selanjutnya. Kalau saudara mulai memutuskan sesuatu, maka hidupmu akan dipengaruhi dengan apa yang engkau putuskan. Kalau engkau memutuskan di dalam kehidupanmu bahwa aku akan mengerjakan sesuatu, ya saudara pasti akan mengerjakan itu. Tapi kalau saudara putuskan enggak, maka saudara pun tidak akan pernah mengerjakan. Jadi keputusan penting enggak? Penting. Kalau saudara baca firman, kalau saudara dengar firman, kalau saudara berdoa mendapatkan sesuatu daripada Allah, saudara perlu ambil sikap di sini. Mengambil keputusan. Apa yang menjadi keputusanmu? Putuskanlah untuk engkau percaya. Untuk engkau bisa mengalami
putuskan untuk kau bisa mengalami itu. Mengalami apa yang sudah Tuhan janjikan. Dan ketika saudara memutuskan ini, maka selanjutnya adalah saudara harus memiliki pikiran Kristus. Nah, miliki pikiran Kristus. Kadang-kadang yang membuat kita ini saudaraku ya susah melangkah untuk bisa mempercayai janji Allah, untuk tetap bisa mempercayai janji Allah itu nggak gampang. Kadang-kadang yang menjadi penghalang adalah kira-kira gini saudaraku, seperti mungkin Abraham. Ini benar nggak sih? Sampai sudah tua gini, istriku sudah tua, belum terjadi. Orang kalau diperhadapkan dalam situasi seperti ini bisa goyah. Yang saya maksud kalau saya katakan sini miliki pikiran Kristus. Saudara, kita mau belajar, berpikirlah untuk hal-hal yang besar. Jadi tidak membatasi karya Allah dalam hidup kita. Jangan batasi karya Tuhan hanya dengan hal-hal yang kita pikirkan. Allah itu sanggup melakukan perkara yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dia sanggup mengerjakan perkara-perkara yang lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Jadi mulailah saya ambil keputusan untuk mengalami Tuhan dan milikilah pikiran Kristus. Pak, gimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Ibrani 8 ayat 10. Coba kita mau lihat di sini. Ibrani 8 ayatnya yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jelas firman Tuhan di sini dikatakan bahwa Allah mau menaruhkan hukumnya, pikirannya di mana? Dalam pikiran saudara dan saya. Tuhan mau taruhkan hukum-hukumnya, apa yang ada dalam pikiran Allah di dalam saudara dan saya. Jadi bukanlah sesuatu hal yang gak mungkin untuk kita bisa memiliki pikiran Kristus. Allah taruhkan ini dalam hidup kita supaya kita memiliki pikiran Kristus, supaya kita mulai bisa berpikir besar sama seperti Kristus. Bukan hanya bicara tentang hal-hal yang kecil, tetapi mulai memikirkan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi sikap yang pertama, kalau saudara mau mengubah pengharapan itu menjadi kenyataan, dibutuhkan keberanian untuk saudara mengambil keputusan. Amin. Ambil keputusan. Ambil keputusan. Dan milikilah pikiran Kristus. Yang kedua, apa saudara? Bergerak. Jangan sampai udah ambil keputusan gak buat apa-apa. Harus ada actionnya. Harus ada yang dilakukan. Bergerak. Lakukan sesuatu. Bukan hanya sekedar berdoa. Nunggu, enggak. Lakukan sesuatu.
Saudara jangan takut untuk hal-hal yang engkau kerjakan dalam hidupmu. Apalagi kalau engkau memiliki janji Allah. Kalau engkau punya janji Allah, di mana Allah katakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara, bisa nggak saudara punya keberanian untuk ambil keputusan ini? Tanpa melihat, aduh, siapa saya ini? Kalau bicara sesuatu hal yang besar, kadang-kadang kita merendahkan diri kita sendiri. Aduh, saya ini apalah? Pendidikan saya hanya. Ya pada akhirnya kita enggan untuk bergerak. Tetapi kalau engkau sudah mengambil keputusan mempercayai janji Allah dalam hidupmu, saudara lakukan sesuatu. Jangan takut bahkan untuk melakukan hal-hal yang kecil sekalipun dalam pandangan manusia. Amin. Memulai dari sesuatu hal yang kecil. Mulai saja, saudara. Percayalah bahwa dari yang kecil Tuhan bisa mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Kenapa bisa demikian? Roma 8 ayatnya yang ke-28. Gak tahu saudara kelihatan enggak ya? Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Jadi ketika saudara mulai melakukan sesuatu, ketika saudara mulai bergerak mengerjakan sesuatu, Allah memberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan membantu saudara. Tuhan akan tolong saudara. Jadi lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Bergerak. Amin. Bergerak. Berdoa perlu. Iya, kita harus berdoa. Tetapi doa saja nggak cukup. Karena saya percaya bahwa ketika engkau berdoa, Tuhan akan bicara sesuatu, Tuhan akan katakan sesuatu. Dan engkau harus bergerak. Orang Kristen itu nggak boleh males. Tuhan nggak senang dengan orang yang males. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Bergerak. Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya taruh di sini. Yohanes 15 ayat yang kelima. Ini akan menjadi semangat juga, dorongan dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu. Kalau Roma 8 ayat 28 ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita supaya kita bergairah melakukan sesuatu karena jelas Allah turut bekerja, Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Yohanes 15 ayat yang kelima tentunya juga tidak boleh kita abaikan. Ya, tidak boleh kita abaikan. Saudara nggak bisa lupakan akan kebenaran ini, abaikan kebenaran ini. Satu kebenaran apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat ini saudara. Saudara gak bisa lepas daripada Kristus. Saudara harus tetap melekat kepada Kristus. Karena dialah sumber hidupmu. Dialah sumber kekuatanmu. Kita nggak bisa lepas dari Kristus. Karena banyak sekali yang terjadi itu seperti ini, saudara. Ketika seseorang mulai melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, bergerak, kerjakan sesuatu, saudara. Perhatiannya akhirnya penuh di sana. Dan yang terjadi saudaraku apa? Mulai lupakan ibadah, lupakan doa, lupakan persekutuan dan sebagainya. Sibuk katanya.
Banyak orang jatuh karena hal yang demikian. Lupa. Ketika dia sudah nangkep, oh Tuhan turut bekerja, Tuhan akan membantu, menolong. Wah, lakukan sesuatu, tetapi lupa. Dia tidak mau tetap melekat pada Allah. Itulah sebabnya gereja selalu dorong saudara, luangkan waktu untuk berdoa, luangkan waktu untuk beribadah, luangkan waktu baca firman, luangkan waktu supaya kita tetap melekat. Amin saudara. Supaya kita tetap melekat. Supaya kita gak kehilangan arah. Supaya apa yang kita kerjakan tetap dalam koridornya Tuhan, tetap dalam jalannya Tuhan, dan di dalam berkatnya Tuhan. Jadi kita gak bisa lupakan ini, bahwa engkau adalah rantingnya dan dia adalah pokoknya. Kita gak bisa lepas daripada ini. Nah ini, bagaimana kita akan bergerak untuk merubah pengharapan itu menjadi kenyataan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Lihat, dengar, dan perkatakan. Lihat, dengar, dan perkatakan. Ketiga hal ini berbicara tentang satu hal, yaitu kepekaan. Saudara harus punya kepekaan. Saudara harus peka dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Saudara harus peka. Saudara harus memiliki kepekaan. Dan saudara harus mengasah itu. Supaya saudara bisa dengar, bisa ngerti, bisa nangkep apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Saudara harus peka. Yang pertama, lihat. Saudara orang Kristen, kita ini memiliki janji Allah. Kalau tadi saya katakan Tuhan tidak mau kita malas-malasan, maka saudara harus mulai bergerak. Dan itu harus mulai saudara kerjakan. Pertama mungkin saudara mulai keluar dari zona nyaman saudara. Bukan hanya doa, saudara mulai keluar. Lihat. Lihat sekelilingmu. Kadang-kadang kita ini hanya mengurung diri di rumah, gak mau buat apa-apa, atau mengerjakan sesuatu hanya sebatas itu. Dan kita gak mau mengarahkan pandangan kita ke sekeliling kita. Coba sekali-sekali kita mau keluar, kita lihat sekeliling kita. Saudara akan mendapatkan ide. Ingat, Tuhan memimpin kita melalui ide. Tuhan akan memberikan ide. Ide itu akan lahir ketika engkau mulai lihat sesuatu. Ciputra Group ini luar biasa. Ketika mereka, banyak orang melihat sesuatu hal yang gak ada gunanya. Pak Haji ini pernah ngomong seorang entrepreneur, dia akan bisa melihat di mana orang lain melihat itu sampah. Seorang entrepreneur, dia akan bisa melihat bahwa sampah itu akan menghasilkan, mengubah itu menjadi sesuatu hal yang menghasilkan. Ciputra Group luar biasa. Tempat-tempat orang yang pikir, oh ini nggak baik, tetapi di tangan Ciputra Group itu menjadi luar biasa. Tapi sekarang kalau di mana ada bangunan Ciputra, wah harga tanah, harga rumah langsung melonjak tinggi. Itu. Jadi coba kita lihat step supaya kita mendapatkan peluang demi peluang itu. Yang kedua adalah dengar. Yang ketiga adalah mulai perkatakan. Kalau saudara sudah mulai mendapatkan ide dari apa yang saudara lihat, dari apa yang saudara dengar, saudara sudah mendapatkan ide. Saudara bingung, terus lalu mau ngapain? Apa yang harus dilakukan? Coba saudara yang ketiga lakukan ini. Bicarakan, perkatakan. Ketemu dengan seseorang, ketemu dengan orang, sampaikan. Ngomong ide saudara, sampaikan ide saudara. Sampaikan. Apa yang saudara sudah lihat, apa yang saudara sudah dengar, sampaikan. Ngomong aja, sampaikan.
Sampaikan sama Tuhan, sampaikan kepada orang lain. Saya percaya Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat, yang bisa membantu saudara untuk mengerjakan apa yang ada dalam pikiran. Sekali lagi, Pak Jimmy, ya, bukan lahir dari orang yang kaya. Sekolah aja susah. Bukan orang yang punya modal banyak, gak punya. Tetapi dia bisa mengerjakan sesuatu hal yang besar. Karena ada orang-orang yang mau mendukung dia. Bagaimana orang bisa menolong dia? Bagaimana orang bisa dukung dia? Support dia. Karena dia punya ide yang cemerlang. Dia mau membicarakan, memperkatakan idenya itu. Dan orang menangkap. Ya. Pengusaha nangkep. Ini bagus. Dikerjakan. Jadi jangan hanya melihat, aduh saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Enggak. Masalahnya bukan itu. Kalau itu masalah saudara, bukankah ada Tuhan yang turut bekerja? Jadi kita harus peka. Amin. Lihat, dengar, dan mulai ceritakan itu. Perkatakanlah itu. Supaya kau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Walah Pak, gitu kan iman bisi-bisi. Bukan, saudara. Percayalah. Orang tidak akan mau melakukan sesuatu hal yang besar dalam hidupmu kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya. Amin. Kalau Tuhan tidak gerakkan, apa yang orang mau lakukan? Mereka nggak akan lakukan apa-apa. Apalagi untuk sesuatu hal yang besar. Tetapi kalau Tuhan sudah gerakkan, kalau Tuhan sudah jamah orang itu, dia akan memiliki keberanian melakukan sesuatu hal yang besar. Kalau Tuhan sudah persiapkan orang-orang demikian, tetapi saudara tidak pernah mau menceritakan itu kepada orang, bagaimanakah orang akan mengerti? Kita kan tidak tahu siapa yang Tuhan mau pakai untuk membantu kita. Siapa yang Tuhan mau pakai untuk menolong kita. Betul enggak? Kita nggak ngerti. Kita nggak pernah tahu siapa mereka. Jadi jangan takut untuk saudara memperkatakan itu. Ketemu orang cerita, ngomong, perkatakanlah. Engkau akan mengalami itu. Ya. Lanjut. Yang terakhir. Kalau saudara sudah ambil keputusan, saudara sudah bergerak, lakukan itu, saudara sudah punya ide, saudara sudah memperkatakan ide saudara, menceritakan ide saudara, ya, baik sama Tuhan, ya baik sama orang, ya. Yang ketiga, saudara jangan lupa bersabar. Kenapa bersabar? Kembali lagi ke sini. Karena kita nggak tahu kapan waktunya. Bersabar. Tetapi yang jelas pasti terjadi. Waktunya aja yang kita nggak ngerti. Makanya saya kasih di sini sabar. Sabar menanti waktunya Tuhan. Orang yang sabar itu ya, adalah orang yang bisa bertahan sampai berhasil. Sampai kapan Pak harus sabar? Saya sudah sampai berhasil. Kalau saudara tanya sampai kapan? Jawabannya sampai berhasil. Sebelum berhasil, tetap sabar. Saudara tahu apa artinya sabar? Orang yang sabar adalah orang yang tahan menderita. Kuat. Tahan menderita. Itu artinya sabar. Wah, rasanya gak enak. Ya memang gak enak.
Ibu Lydia juga sempat singgung. Untuk mengalami kemuliaan, di antaranya ada penderitaan. Filmnya dulu pernah dibuat, sengsara membawa nikmat. Ingat filmnya saudara ya? Ya, apa itu? Midun, Datuk Maringgi. Sengsara membawa nikmat. Sabar, bertahan sampai berhasil. Bukankah demikian yang dilakukan oleh Abraham? Imannya tidak menjadi goyah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Terjadi di dalam waktunya Tuhan. Paling terakhir, nah, saya harap ini bisa mulai memotivasi saudara mulai melakukan hal yang benar. Ada berapa jam dalam sehari? 24 jam. Biasa orang memakai 24 jam itu sudah dari dulu dibagi seperti ini. 8 jam bekerja, betul ya? 8 jam untuk tidur, istirahat. 8 jam lagi untuk apa? Ya, ada waktu luang kan di sini 8 jam. Saudara pakai yang waktu luang ini untuk apa? Ya, wes tidur 8 jam, tambahin tidur meneh. Ya. Tidur 8 jam tambah turun meneh saku ya, dadi opo saku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita pakai untuk apa waktu luang ini? Game? Untuk apa lagi? Nge-mall? Ya, mancing? Bisa banyak hal kan yang bisa dilakukan, betul enggak? Tetapi kalau saudara mau berhasil, orang yang sukses adalah mereka yang bisa menggunakan waktu luang mereka untuk meraih mimpinya. Orang yang berhasil, orang yang sukses, dia bisa mempergunakan waktu luang itu untuk meraih mimpinya. Saudara renungkan ini. Jadi saudara pakai waktu luang saudara untuk hal yang berguna. Untuk saudara bisa meraih mimpi saudara, pengharapan saudara. Waktu luang ya gunakan aja untuk pakai itu untuk yang benar. Saya percaya saudara akan sungguh mengalami Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita akan satukan hati. Kita akan berdoa. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Yesus. Saya undang untuk pemain musik bersih leadership kembali ke depan. Kita akan siapkan juga hari ini bersama-sama untuk kita boleh ambil bagian di dalam perjalanan